Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchid. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan usaha-usaha yang kita lakukan semoganya berhasil semuanya. Amin. Yang sakit semoga lekas sembuh. Dan tetap dalam keadaan kondisi selalu bahagia, gembira. Kali ini kita berbicara masalah media tanam. Jadi kita pakai media tanam adalah sabut kelapa, ya, kemudian kayu. Jadi ada juga teman-teman yang melakukan penanaman di kayu dengan media lain seperti moss putih, moss hitam, atau kadaka. Ya. Ini kita coba bahas lah apa kelebihan dan kekurangan dari media-media tersebut. Ini ya. Jadi kita di sini mempergunakan media kayu dan sabut kelapa. Ya. Nah, sabut kelapa ini tidak perlu lagi diganti-ganti. Setelah kita tempel, kita tidak perlu lagi tukar-tukar. Seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan sabut kelapa? Jadi ada tujuannya sabut kelapa itu. Sabut kelapa ini hanya untuk mempertahankan kandungan air, ya, di akar, ya. Di akar itu tetap kondisi basah dengan sabut kelapa. Dimana kenapa demikian? Karena sabut kelapa di bagian luar itu keras, ya. Jadi pada saat sinar matahari menyinari, ya, jadi ada antisipasi tidak terjadinya penguapan ya, atau akibat daripada sinar matahari. Di dalamnya tetap dalam kondisi basah. Dan kemudian sabut kelapa ini dia tidak begitu banyak menyimpan air, ya, hanya sedikit, ya, kalau dibandingkan dengan moss hitam maupun moss putih, ya. Nah, itulah dia. Jadi tujuannya ini hanya sekedar untuk menutupi akar, ya, sementara. Tapi kalau udah besar, akar udah kemana-mana, jadi kita nggak perlu lagi. Jadi sabut kelapa itu pada saat kondisi tanaman sudah dewasa, tidak dibutuhkan sekali sabut kelapa ini, gitu. Jadi nggak perlu dicabut-cabut atau diganti-ganti. Nah, kalau kita mempergunakan moss hitam, sabut kelapa ini diganti dengan moss hitam. Kekurangan moss hitam itu satu, dia umurnya 6 bulan. Pada saat 6 bulan ke atas, moss hitam itu keras dan tidak menyimpan air lagi, sehingga tanaman, kita lihat, ya, tanaman akan kuntet, ya, kurus, ya, karena dia nggak bisa lagi nyimpan air, gitu. Tapi pada saat moss hitam dipergunakan dari awal, itu sangat menyimpan air, gitu. Jadi efeknya akan mengganggu perakaran, busuk akar, ataupun tempat inang, ataupun tempat berkembang biaknya jamur maupun bakteri. Itu dia kelemahan daripada moss hitam. Kalau moss putih
itu satu harganya mahal. Yang kedua, moss putih itu menyimpan air hampir 90% kalau tidak salah ya. Efeknya tidak baik untuk di dataran rendah ya, karena serba salah gitu. Kalau nanti disiram, air mengandung dalam moss besar. Kalau tidak disiram, kondisinya akar kering ya, karena moss putih itu sangat menyimpan menyimpan air ya. Nah, kalau kita satu lagi ya, berdasarkan analisa, berdasarkan pengalaman di lapangan ya, ada juga orang mempergunakan akar pakis ya. Jadi batang kayu ini dipergunakan akar pakis ya. Nah, menurut pengalaman lapangan ya yang saya dapati hasilnya, akar pakis pengganti kayu dipergunakan di dataran rendah, hasilnya nggak maksimum ya, hasilnya nggak maksimum. Kemudian akar pakisnya aja mahal ya, dan lagi pula akar pakis itu dilindungi sekali dengan negara, jadi hasilnya nggak maksimum. Kenapa gitu ya, memang nggak maksimum gitu, nggak sesubur sesegar seperti mempergunakan batang kayu ya. Tapi itu khusus untuk anggrek pulsan purine di dataran rendah ya. Tapi kalau untuk dataran tinggi hasilnya bagus ya kalau untuk akar pakis ya. Tapi khusus untuk dataran rendah sepertinya hasilnya kurang memadai ya. Jadi ya boleh dicoba nanti itu bagaimana ya. Jadi itulah cerita, sekelumit cerita ya, masalah pengalaman di bidang media ya. Kenapa kita memilih sabut kelapa menjadi menjadi media. Kenapa tidak moss hitam atau kadaka atau moss putih ya. Itu dia semoga ini berguna untuk teman-teman sekalian.